Bab 1441 unik. Keluarga Lorraine, Kardinal Casillas dan Paladin Guardiola sedang duduk bersama di bangku halaman. Guardiola berkata, "Yang mulia Uskup, hari ini adalah pembukaan klinik medis Tuan Ye. Haruskah kita pergi ke sana dan memeriksanya?" Di pengadilan ilahi, Kaisar Dewa lahir dari Uskup Agung Merah, semuanya bernama Merah. Yang utama adalah Uskup Agung Yi. Casillas berkata, "Lupakan saja. Meskipun pemuda ini luar biasa, kegiatan bisnis semacam ini tidak cocok untuk kita." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke barat. Dengan pada saat yang sama, Guardiola juga merasakan sesuatu dan melihat ke arah barat. Cahaya suci yang begitu kaya. Seseorang menggunakan teknik ramalan besar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Casillas penuh ketakutan. Secara umum, satu-satunya orang yang bisa menggunakan teknik ramalan besar adalah Uskup Agung Merah dan Paus, tapi sekarang hanya ada satu Uskup Agung Merah di seluruh ibu kota federal. Guardiola sama terkejutnya, apa yang terjadi? Apakah Uskup Agung Merah lain datang ke ibu kota federal? Mungkin tidak. Jika ada, Kaisar akan memberitahu saya terlebih dahulu. Casillas berkata, "Mungkin terjadi sesuatu, ayo pergi dan lihatlah." Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka menuju ke barat bergandengan tangan. Mereka bergegas menuju aura cahaya suci dan menemukan bahwa ini adalah klinik medis kuno Ye Bufan. Begitu mereka sampai di luar pintu, mereka merasa bahwa pusat medis sekali lagi memancarkan cahaya suci yang kuat, dan itu adalah ramalan yang luar biasa. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Casillas dan keduanya buru-buru masuk ke rumah sakit, dengan kekuatan cahaya suci yang kuat masih tersisa di dalam ruangan. Namun ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda Uskup Agung Merah di ruangan itu kecuali Helena Sophie dan beberapa pendeta pengadilan ilahi lainnya. Casillas mengangguk sopan kepada Ye Bufan, dan kemudian matanya tertuju pada Douglas dan Karim Abdul Jabbar. "Apa yang terjadi? Kapan Anda datang?" Melihat Uskup Agung Merah datang sendiri, kedua orang itu buru-buru memberi hormat. "Kita baru saja tiba di sini." Keduanya sangat gugup, takut mereka ketahuan bergegas ke ibu kota Kekaisaran Federal karena cemburu. Tapi fokus Casillas sama sekali tidak ada di sini. Dia bertanya lagi, "Dengan siapa kamu ikut? Apakah ada Uskup Agung Merah?" "Kembali ke Uskup, hanya kita berdua yang tidak memiliki Uskup Agung Merah." Slias mengerutkan kening, "Ini aneh. Saya dengan jelas merasakan nafas ramalan besar tadi. Bagaimana mungkin tidak ada Uskup Agung Merah?" "Tuanku Uskup, ini saya." Helena tidak berniat menyembunyikannya menantang saya sekarang. "Itu adalah ramalan besar yang saya gunakan." "Apa? Anda menggunakan ramalan besar itu? Bagaimana ini mungkin?" Tidak hanya Casillas, tetapi juga Guardiola, dia juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Secara umum, semakin rendah level uskup di pengadilan suci, semakin cepat dia dipromosikan. Begitu dia mencapai level uskup agung berjubah kuning, akan sulit untuk dipromosikan menjadi uskup agung berjubah merah. Kebanyakan dari mereka berhenti di sini, dan bahkan jika mereka dapat dipromosikan, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Sejauh ini, uskup agung merah termuda di pengadilan ilahi berusia 30-an, dan tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 30 tahun. Ketika putri tertua dari pengadilan ilahi pergi tadi malam, tidak ada tanda-tanda terobosan. Mengapa dia tiba-tiba menjadi uskup agung merah hari ini? Helena menarik Sophie dan berkata dengan semangat, "Yang mulia uskup, baru saja saya menerobos ke uskup agung merah, dan Sophie sekarang telah mencapai level ini." Kali ini kedua individu Casillas sangat terkejut hingga mereka tidak bisa jika Helena baru saja menghubungi Kardinal Uskup Agung. Meskipun mereka terkejut, mereka masih sulit menerimanya di dalam hati mereka. Karena ini adalah putri Kaisar Dewa, mungkin Kaisar Dewa menggunakan beberapa teknik rahasia untuk membantunya berkembang, tetapi jika digabungkan dengan Sophie yang sama mudanya, hal itu jelas tidak biasa. Pengadilan ilahi tiba-tiba memiliki dua uskup agung muda berwarna merah. Begitu berita ini menyebar, itu akan segera mengejutkan seluruh dunia barat. Setelah sekian lama, kedua orang itu sadar, apa yang Anda katakan itu benar. Tentu saja,
Bagaimana saya bisa berbohong tentang hal seperti itu? Helena berkata dengan pasti, dan Sophie mengangguk. Hebat, sungguh hebat. Wajah Casillas penuh dengan kegembiraan, dan ada 2 uskup agung merah sekaligus, yang setara dengan peningkatan besar dalam kekuatan Istana Dewa. Setelah kegembiraan, dia tiba-tiba mengaktifkan formula ajaibnya. Tuhan menciptakan segalanya, dan Tuhan mengendalikan dunia. Tuhan berkata, jika kamu lupa, kamu tidak akan pernah mengingatnya lagi. Petik 2. Ekspresi Ye Tian berubah. Keajaiban pengadilan ilahi yang diluncurkan oleh Uskup Agung Merah jauh melampaui apa yang baru saja dilakukan Jabar, menyebabkan dia merasakan semacam perlawanan dan ketakutan dari lubuk hatinya. Pada saat ini, perisai energi sejati yang tak terlihat muncul, dan Ye Bufan melindungi Ye Tian, Alicia, dan Cao Xinghua di sebelah mereka. Cahaya suci menyala, dan ruangan dengan cepat kembali tenang, dan Casillas menatap Ye Bufan dengan keterkejutan di matanya. Dia tiba-tiba mengaktifkan teknik ramalan besar dengan tujuan menghapus ingatan semua orang yang hadir. Bagaimanapun, penambahan 2 uskup agung merah secara tiba-tiba di pengadilan ilahi jelas merupakan rahasia yang mengejutkan dunia dan tidak boleh disebarluaskan begitu saja. Alasan kenapa dia tidak menyapa Ye Bufan adalah karena dia ingin melihat di mana kekuatannya. Di sisi lain, dia juga ingin menghapus ingatan orang-orang di sekitarnya di Senting. Namun hasilnya di luar dugaannya. Tuan Ye, maafkan saya terlalu bersemangat sekarang. Casillas tersenyum meminta maaf, tetapi ini adalah rahasia milik istana ilahi kami. Tolong bantu kami menyimpannya, Tuan Ye. Saya akan menyimpannya. Ini rahasia. Uskup, sebaiknya Anda menyapa sebelum menggunakan mantra itu lain kali, jika tidak maka akan mudah menyakiti Anda jika ada kesalahpahaman sekarang. Orang ini ternyata sangat tidak puas. Tiba-tiba serang dirimu sendiri. Kata-katanya penuh dengan agresi. Jika ditempatkan di tempat lain, seseorang akan langsung mencibirnya. Bagaimanapun, orang-orang di sisi lain semuanya adalah penguasa pengadilan ilahi. Namun setelah melihat cara kedua bersaudara tersebut, yang lain tidak lagi berani menghina. Yang kuat harus dihormati, dan pihak lain pasti memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Maaf, Tuan Ye, saya minta maaf lagi kepada Anda. Casillas mengangguk meminta maaf lagi, lalu memandang Sophie dan Helena, ayo pergi dan kembali ke halaman ilahi sekarang. Terburu-buru. Menurut jadwal sebelumnya, akan memakan waktu 3 hari untuk kembali, tapi Helena jelas tidak ingin pergi secepat ini. Hal sebesar itu terjadi pada Helena. Kita harus kembali dan melapor kepada Kaisar Ilahi, jadi kita harus pergi sekarang. Ekspresi Casillas sangat serius, dan jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah Helena mengatasi kegembiraannya, dia juga menyadari keseriusan masalah ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih harus mendengarkan kata-kata Uskup Agung Merah. Dia tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Bufan, dan kemudian meninggalkan ibu kota Kekaisaran Federal bersama Casillas dan rombongannya, dan bergegas kembali ke halaman ilahi. Bab 1442 Pemimpin Aliansi tiba. Sebagai juru bicara sekuler dari Aliansi Penyihir Kegelapan, keluarga Berwick masih memiliki banyak penyihir gelap di keluarga mereka, dan yang memiliki tingkat budidaya tertinggi adalah penyihir hebat Olvera. Awalnya, dia sedang duduk di kamarnya berlatih, ketika tiba-tiba kekuatan suci yang sangat besar menyebar ke seluruh ibu kota federal. Kultivator kegelapan pada dasarnya takut pada kekuatan suci, dan kekuatan suci ini begitu besar sehingga membuatnya gemetar ketakutan untuk beberapa saat. Apakah ini ramalan yang hebat? Dia sekarang telah mencapai tingkat Raja Penyihir Agung, yang setara dengan ahli sihir di antara para praktisi Tiongkok hanya nubuatan yang bisa melakukannya. Bahkan dia sangat ketakutan, dan penyihir gelap lainnya dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan lebih ketakutan. Sialan, apakah Uskup Agung Merah yang datang ke ibu kota federal? Untungnya, kali ini ramalan besar itu menghilang dalam sekejap, dan penyihir gelap Oweila perlahan kembali normal. Tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres, jadi dia berjalan ke kamar Denniston. Nona, seseorang baru saja menggunakan teknik ramalan hebat di ibu kota aliansi. Apa yang terjadi?
Denniston hanyalah orang biasa. Dia jauh lebih tidak sensitif dibandingkan penyihir gelap. Ramalan hebat. Uskup Agung Merah Casillas dari Pengadilan Ilahi ada di ibu kota Kekaisaran Federal, dan itu pasti dia. Tapi, siapa yang diserang Casillas? Tampaknya tidak ada seorang pun di ibu kota Kekaisaran Federal yang layak menerima serangannya tindakan. Ovela sangat jelas tentang kekuatan Uskup Agung Merah, dan bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan orang lain mengambil tindakan. Ini tidak begitu jelas. Saya akan mengatur seseorang untuk segera menyelidikinya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar, keluarga Berwick memiliki mata-mata di seluruh ibu kota Kekaisaran Aliansi telah terjadi. Tidak lama setelah kedua orang itu selesai berbicara, gelombang kekuatan suci tiba-tiba naik ke langit, dan itu adalah ramalan besar. Ekspresi Olvera berubah drastis. Sial, apa yang terjadi? Apakah Uskup Agung Merah tidak melakukan apa-apa? Atau apakah ada 2 Uskup Agung Merah di ibu kota federal? 2 sama sekali tidak mungkin. Saat ini, hanya ada 1 kas di ibu kota federal. Lias. Denniston berkata, hanya ada begitu banyak Uskup Agung Merah di Pengadilan Ilahi, dan sangat jarang di negara M ada 1 Casillas yang datang kepada mereka sekaligus. Uskup Agung Merah. Wajah Olvera yang awalnya sangat suram menjadi semakin jelek. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya merasa ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan suci tadi kuat, tampaknya kekuatan itu tidak dapat mencapai Casillas. Pada level itu, dia tampaknya menjadi Uskup Agung Merah yang baru dibentuk. Apakah ini mungkin bagi Uskup Agung Merah yang baru dibentuk? Denniston berkata, setiap kali Uskup Agung Merah lahir, itu sangat jarang. 10 di antaranya sudah mencapai batasnya, bagaimana bisa ada Uskup Agung Merah yang baru? Pada saat ini, pengurus rumah tangga bergegas masuk dari luar. Nona, Anda punya berita tentang penyelidikannya. Denniston bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menggunakan teknik ramalan hebat? Itu klinik medis kuno. Bukankah kamu memintaku untuk mengatur seseorang untuk mengawasi mereka beberapa hari terakhir ini? Berita baru saja kembali. Pengurus rumah tangga dia menceritakan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, saya mendengar dari Helena bahwa Ye Bufan lah yang membantunya dipromosikan menjadi Uskup Agung berjubah merah. Dan dia bukan satu-satunya, bahkan Sophie juga memasuki karir Uskup Agung berjubah merah. Orang yang paling terkejut adalah Ovela. Sebagai seorang kultivator kegelapan, dia secara alami tahu betapa kuatnya Uskup Agung Merah itu. Dia adalah makhluk terkuat di bawah Kaisar Ilahi. Denniston juga bertanya dengan tidak percaya, apakah ada yang salah? Itu benar sekali, sama sekali tidak mungkin membuat kesalahan. Pengurus rumah tangga berkata, Helena menggunakan ramalan besar di depan umum, yang membuktikan bahwa tidak ada keraguan tentang identitasnya sebagai Uskup Agung Merah. Selain itu, bahkan Charles pun tidak meragukannya. Masalah ini, Yas juga sangat terkejut, dan menggunakan keajaiban Istana Ilahi untuk menghapus ingatan orang-orang yang hadir. Untungnya, orang-orang kami pergi lebih awal ketika dia tiba. Jika tidak, kami tidak akan dapat memperoleh informasi ini. Melihat bahwa masalah ini sama sekali tidak mungkin. Tanpa air, sebenarnya ada 2 Uskup Agung Merah di Istana Dewa. Setelah sangat terkejut, Denniston mengutuk dengan marah, sialan, bagaimana Ye Bufan melakukannya? Udara, kemunculan 2 Uskup Agung Merah sangat menakutkan jika dipikir-pikir. Olvera berteriak, pengaruh masalah ini terlalu besar, dan harus segera dilaporkan kepada pemimpin aliansi. Jika pria bernama Ye benar-benar menjadi anggota Pengadilan Ilahi dan membantu mereka menciptakan lusinan Uskup Agung Merah, maka tidak ada ruang untuk bertahan hidup di dunia gelap kita. Pada akhirnya, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Sialan, orang seperti ini harus segera dilenyapkan, jika tidak maka pasti akan menjadi bencana bagi dunia gelap kita. Denniston tampak murung, saya sudah lama ingin memotong-motong Ye Bufan, tapi sayang sekali dia terlalu kuat dan kami tidak memiliki cukup tenaga di sini. Selain itu, masih ada orang dari Senting di sini, jadi kami punya tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Pada saat ini, pelayan di sebelahnya berkata, Nona, orang-orang dari Pengadilan Ilahi telah pergi. Denniston bertanya, kemana mereka pergi?
Mereka telah meninggalkan ibu kota Kekaisaran Federal. Saya mendengar mereka mengatakan mereka akan kembali ke pengadilan ilahi. Olvera berkata, saya tiba-tiba lahir dua uskup agung merah. Ini adalah peristiwa besar yang dapat mengubah struktur barat kepada Kaisar Dewa. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil tindakan. Petik 2. Tapi, Denniston hendak berkata. Tiba-tiba seorang pemimpin pengawal bergegas masuk dari luar. Nona, pemimpin aliansi ada di sini. Apa? Itu sudah ada di sini. Dennis tiba-tiba tampak terkejut. Sialan Yebufan, pemimpin aliansi gelap ada di sini. Lihat betapa sombongnya kamu. Di malam hari, di pengadilan ilahi, Kaisar Ilahi sedang duduk di tengah kuil, dengan imam besar merah pertama Ferguson dan penduduk Casillas yang baru saja kembali berdiri di bawah. Adams memandang Helena dan Sophie di depannya. Meskipun dia biasanya sangat pemarah dan acuh tak acuh terhadap emosi dan amarah, dia tetap terlihat terkejut saat ini. Dia baru saja menerima laporan dari Casillas, yang membuatnya tidak bisa mempercayai telinganya. Sebelumnya, dia menaruh semua harapannya pada putrinya pada ujian gadis suci jajaran Uskup Agung Merah. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah pergi ke ibu kota Kekaisaran Federal sekali, saya akan mencapai level ini setelah kembali. Apakah kalian yakin kalian semua telah mencapai level Uskup Agung Merah? Meskipun dia tahu bahwa Casillas tidak berani berbohong padanya, dia tetap tidak percaya. Tentu saja itu benar. Helena tidak menyembunyikan apapun dan langsung menggunakan teknik ramalan besar. Sophie di sebelahnya melakukan hal yang sama, melepaskan cahaya suci yang sangat kuat. Ya Tuhan, ini benar-benar keajaiban. Adams tampak bersemangat. Dua uskup agung merah ditambahkan ke pengadilan ilahi, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ini jelas merupakan sesuatu yang membuatnya bahagia, dan salah satunya adalah putrinya sendiri. Bagaimana caramu melakukannya? Ini adalah pertanyaan terbesar di benaknya. Dia mengetahui dengan baik kekuatan Helena dan Sophie. Biasanya, sangat mustahil untuk dipromosikan menjadi uskup agung merah dalam waktu sesingkat itu. Dan itu adalah dua orang yang bersatu. Bab 1443 Ambisi Uskup Agung. Saudara Y membantu kami memurnikan tubuh kami, dan pada saat yang sama, dia juga membantu kami meningkatkan kekuatan mental kami. Sekarang semuanya telah mencapai titik tertentu, tidak perlu menyembunyikan apapun untuk mengakhiri. Sebagai seorang wanita, dia sebenarnya punya sedikit gambaran mengapa dia melakukan ini. Bagaimanapun, dia adalah putri dari pengadilan ilahi dan putri Kaisar Ilahi. Dalam hal ini, satu-satunya cara adalah meningkatkan pengaruh Yebufan dan membiarkan Senting memberikan perhatian yang cukup, sehingga kedua orang itu bisa bersama. Jika tidak, Adams tidak akan pernah setuju dia bersama dokter muda. Setelah dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang pernah mengira bahwa Uskup Agung Merah bisa dilahirkan dengan cara ini. Ya Tuhan, dua pil bisa membuat dua uskup agung merah tiba-tiba. Apakah ini anugerah dari Tuhan Allah? Adams semakin bersemangat memberantas dunia gelap barat. Namun karena kekuatannya, meskipun Senting memiliki keunggulan, ia tidak dapat melangkah lebih jauh. Jika dia bisa mendapatkan pil uskup agung merah yang diproduksi secara massal, maka pengadilan ilahi tidak akan jauh lagi mendominasi dunia. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan penuh semangat, berapa banyak pil yang masih dimiliki Tuan Y? Tidak lagi. Helena berkata, saya bertanya kepada saudara Y pada waktu itu, dan dia mengatakan bahwa bahan obatnya digunakan untuk menyiapkan pil ini sangat berharga, jumlahnya sangat banyak, dan itu telah diberikan kepadaku dan Sophie. Oh, Adams mengangguk, tetapi sebagai Kaisar Dewa yang telah memerintah pengadilan ilahi selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak sesederhana Helena, dia juga tidak percaya pada ramuan jenis ini. Hanya ada dua pil. Dia berhenti dan berkata, apapun yang terjadi, pengadilan ilahi kita harus berterima kasih kepada Tuan Y. Khusus untuk ramuan ajaib itu, tidak peduli betapa berharga dan langkanya bahan obat itu, pengadilan ilahi kita harus mengumpulkannya untuknya. Ini sangat penting untuk kami. Ini peluang besar. Ferguson tampaknya berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Dia tinggi dan memiliki mata yang dalam. Sebagai uskup agung merah pertama,
dia memiliki kekuasaan dan status kedua setelah Kaisar Ilahi. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Kaisar Dewa, saya juga berpikir ini adalah hadiah dari Tuhan. Selama Tuan Ye diundang ke pengadilan ilahi kita, tidak perlu banyak. Selama 50 uskup agung merah diciptakan, pengadilan ilahi kita akan menyapu seluruh bumi. Biarkan semua orang menjadi umat Tuhan dan mandi dalam kemuliaan Tuhan. Petik 2. Benar, saya akan pergi ke ibu kota federal negara M secara langsung dan mengundang Tuan Ye kemari. Petik 2. Pada saat ini, Adams telah mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk membawa Ye Bufan ke pengadilan ilahi apapun yang terjadi. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Titik. Bahkan jika itu berarti mengikatnya, dia harus diikat. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Helena tidak menghentikannya, sebaliknya, dia diam-diam senang karena kekasihnya bisa membuat ayahnya begitu memperhatikannya, sehingga dia tidak akan keberatan jika mereka berdua bersama. Ferguson berkata, Tuan Kaisar Dewa, sekarang kekuatan gelap di barat siap bergerak, Senting masih membutuhkan Anda untuk mengambil alih. Terlebih lagi, Ye Bufan hanyalah seorang dokter kecil. Tidak pantas jika Tuan Kaisar Dewa mengundang semua orang. Adams menekannya. Kegembiraan di hatiku terasa masuk akal. Jika dunia gelap di barat tahu bahwa dia telah meninggalkan pengadilan ilahi dan pergi ke negara M, aku khawatir akan ada masalah di sini. Dia berkata, lalu menurut Anda siapa yang pantas untuk dikirim? Status orang ini tidak boleh terlalu rendah, jika tidak, ketulusan pengadilan ilahi kita tidak akan terlihat. Ferguson berkata, karena Kaisar Ilahi sangat mementingkan hal itu, maka aku akan pergi ke sana sendiri. Adams mengangguk, tidak apa-apa. Tapi masih terlalu lemah bagimu untuk pergi sendiri, dan begitu beritanya keluar, aku khawatir dunia gelap itu akan mengganggunya, jadi sebaiknya kita pergi ke sana sendiri, pergi dengan lebih banyak orang untuk berjaga-jaga. Dia berkata, dia menoleh untuk melihat Casillas dan Guardiola di sebelahnya, ayo lakukan ini. Kalian berdua akan menemani Uskup Agung berjalan-jalan lagi. Casillas dan Guardiola buru-buru memberi hormat, saya mematuhi keputusan ilahi Kaisar Ilahi. Ya Tuhan, saya ingin pergi juga. Helena segera berteriak dengan penuh semangat, karena dia memiliki kesempatan untuk bertemu kekasihnya lagi, tentu saja dia tidak akan pergi biarkan saja. Oke, kalian semua bisa pergi bersama. Adams melambaikan tangannya dan menyuruh Casillas dan kelompoknya yang baru saja kembali, kecuali penambahan Kardinal pertama Ferguson. Semua orang setuju untuk kembali dan bersiap selama setengah jam, lalu berangkat bersama. Begitu Ferguson kembali ke kamarnya, Douglas mengikutinya masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ada apa denganmu? Ferguson langsung melihat ada yang tidak beres dengan putranya. Dengan ayah seperti itu, apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengundang pria bernama Ye ke pengadilan ilahi, apalagi membiarkan dia berkumpul dengan Helena. Douglas menggunakan bahasa yang paling ringkas untuk menceritakan kisah perjalanannya ke ibu kota federal, dan kemudian berkata, Ayah, kita harus menemukan cara, baik untuk mencegah dia datang ke istana dewa, atau membunuhnya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Ye Bufan mendekati Helena lagi. Sampah, hal yang tidak berguna. Kamu hanya memiliki satu wanita di matamu. Tidakkah kamu melihat bahwa ini adalah peluang besar? Saat ini, Ferguson tidak lagi menunjukkan kebaikan dan kasih sayang di depan orang luar. Sebaliknya, ada sedikit keganasan dan kegilaan dalam ekspresinya. Ayah, apa maksudmu? Douglas sedikit bingung dan tidak mengerti maksud ayahnya. Apa maksudmu? Pernahkah kamu berpikir bahwa pil orang itu dapat mengubah Uskup Agung Kuning menjadi Uskup Agung Merah, tetapi tidak bisakah Uskup Agung Merah dipromosikan menjadi Kaisar Ilahi? Douglas tercengang pada awalnya, dan kemudian kesadaran yang tiba-tiba. Jika ayahnya bisa mendapatkan pil Ye Bufan, dia akan bisa mengambil langkah maju dan mencapai alam kekaisaran dalam satu gerakan. Ayah, apa maksudmu? Ya, itu maksudmu. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku terburu-buru ke ibu kota kekaisaran federal? Aku sudah terlalu lama tinggal di dunia ini. Aku hanya selangkah lagi dari kekaisaran dunia, tapi aku tidak bisa menerobos. Jika aku bisa mendapatkan pil anak itu,
aku pasti bisa menembus kemacetan saat ini. Selama aku duduk di singgasana Kaisar Dewa, kamu bisa memilih wanita manapun dunia, jadi tidak perlu menatap Helena. Tanda tanya petik 2. Ketika Ferguson mengatakan ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin gila. Dia awalnya adalah orang yang sangat ambisius. Dia tidak puas menjadi uskup agung merah pertama, dan selalu ingin duduk di singgasana Kaisar Dewa. Hanya saja dia berada jauh di dalam kota dan telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Satu-satunya yang mengetahui rahasia ini adalah ayah dan putranya. Saya mengerti, ayah. Setelah mengklarifikasi, Douglas juga menjadi bersemangat. Alasan mengapa dia mengejar Helena adalah karena kecantikannya, tetapi juga karena dia mengetahui identitas tersembunyinya dan ingin menjadi menantu Tuhan. Kaisar. Tapi sekarang ayahnya memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Dewa dalam satu kesempatan, mengapa dia peduli dengan identitas menantunya? Setelah kegembiraan itu, dia berkata, ayah, tetapi dengan orang-orang Casillas yang menonton, kita sepertinya tidak punya kesempatan untuk bergerak. Untuk situasi ini, ayo pergi dan lihat dulu. Orang China itu pertama-tama perlu memastikan pilnya masih tersedia. Setelah Ferguson selesai berbicara, dia hanya mengemasi barang-barangnya lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan, mengikuti erat oleh Douglas. Ketika dia keluar, ekspresinya menjadi sangat sakral lagi, dan dia memimpin semua orang ke ibu kota federal. Bab 1444 Bibi yang harus dijaga. Setelah orang-orang dari Senting pergi, Ye Bufan terus mengunjungi pusat kesehatan dan sibuk hingga malam hari. Ya ampun, bisakah kita pergi makan makanan enak malam ini? Alicia tampak sangat bersemangat karena saingan cintanya berkurang, Helena, dan ingin keluar untuk merayakannya. Oke, Ye Bufan tidak akan menolak permintaan seperti itu. Saat ini, Lu Bengxia baru saja kembali dari kerja. Dia menelepon Ye Tian, dan mereka berempat meninggalkan klinik medis kuno bersama. Aku tahu ada restoran barat yang sangat otentik dan enak. Ayo pergi ke sana. Di bawah bimbingan Alicia, mereka tiba di sebuah restoran barat di pinggiran kota sekitar setengah jam kemudian. Lokasi di sini tidak terlalu bagus, bahkan agak terpencil, tetapi seperti kata pepatah, gang tidak takut dengan bau anggur. Tidak banyak tamu yang datang ke sini untuk makan, bahkan meja di dalamnya aula di bawah penuh. Saat memasuki restoran, seorang pelayan langsung menyapanya. Alicia bertanya, apakah masih ada kamar yang tersisa? Petik 2. Nona, ada tamu di kamar pribadi yang baru saja pergi. Menurut Anda tidak apa-apa. Petik 2. Dan jelas merupakan kejutan yang tidak terduga bahwa dia masih bisa memiliki kamar pribadi saat ini. Di bawah bimbingan pelayan, beberapa orang masuk ke ruang pribadi Alicia mengambil menu dan memesan beberapa makanan khas di sini, ditambah 2 botol anggur merah. Setelah memesan makanan, pelayan baru saja pergi. Tiba-tiba, pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang wanita kulit putih berusia 40-an atau 50-an masuk. Wanita ini sangat gemuk, dan tingginya hampir sama. Dengan riasan tebal di wajahnya, riasan tebal, dan perhiasan di tubuhnya, dia tampak seperti orang kaya, dan dia diikuti oleh 4 pengawal berkulit hitam yang tinggi dan kuat. Benar saja, kita di sini. Bibi kulit putih itu masuk dan melihat Ye Bufan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Alicia tidak puas dengan sorot matanya dan berkata, siapa kamu? Apakah ada yang salah? Diam. Gadis kecil, aku tidak mencarimu, aku mencari pemuda tampan ini. Ini, bibi kulit putih itu menatapnya. Ketika itu menimpa Ye Bufan lagi, dia menunjukkan ekspresi menyipitkan mata. Anak muda yang tampan, aku baru saja jatuh cinta padamu di bawah. Aku akan memberimu $100.000 sebulan. Bagaimana kalau aku mendukungmu di masa depan? Ye Bufan tiba-tiba merasa seperti ada 10 ribuan kuda lumpur rumput berlarian di hatinya. Ini konyol. Apa yang terjadi? Dia jatuh cinta padanya ketika dia keluar untuk makan, dan bahkan datang ke pintunya untuk merawatnya. Alicia langsung menjadi marah, apa katamu? Ini laki-lakiku, keluar dari sini. Sudah kubilang, diam. Bibi kulit putih itu berkata dengan arogan, aku punya banyak uang, aku ingin kamu bisa temukan pria seperti apa yang kamu inginkan,
apa hubungannya denganmu? Kemudian dia menatap Ye Bufan dengan senyuman di wajahnya, anak kecil yang tampan, selama kamu mengikutiku, kamu akan punya uang, dan kamu dapat menemukan wanita jenis apapun. Petik 2. Bagaimana dengan itu? Benar kan? Senyuman bercanda muncul di wajah Ye Bufan. Lalu dia mengangguk, sepertinya begitu. Apa yang dia katakan? Apa yang terjadi? Bibi berkulit putih itu tampak bahagia, jadi kamu setuju. Kamu bisa menghasilkan uang dengan begitu mudah, kenapa kamu tidak setuju? Dari mereka. Saat dia berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Alicia dan Lu Bengxia. Bibi kulit putih itu tertegun sejenak, lalu berteriak, katakan padaku, aku akan melipat gandakan jumlah yang mereka bayarkan. Betapa murah hati. Ye Bufan berkata, mereka berdua masing-masing membayar 1 miliar dolar AS, selama kamu punya 4 miliar, aku akan pergi bersamamu sekarang. Bibi kulit putih itu awalnya terlihat sombong, tetapi ketika dia mendengar harganya, dia berdiri di sana dengan ekspresi kusam. Yang baru dia laporkan adalah 100.000 dolar AS, dan sekarang menjadi 4 miliar. Kesenjangan ini terlalu besar, dan saya khawatir gabungan seluruh aset keluarganya tidak sebanyak itu. Nak, apakah kamu bercanda? Sekalipun kamu terbuat dari emas, kamu tidak bernilai banyak uang. Bibi, lihat cara kamu berbicara. Mengingat kamu sudah tua, aku sudah sangat tua. Ini diskon. Ye Bufan tersenyum dan terlihat sangat kesal. Jika kamu punya uang, aku akan pergi bersamamu sekarang. Jika kamu tidak punya uang, aku akan memintamu pergi. Setelah dia mengatakan ini, Lu Bengxia dan Alicia tidak bisa menahan tawa. Wajah tua bibi itu tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi. Baik di timur maupun di barat, tidak ada wanita yang mau mengakui bahwa dia sudah tua. Dengan marah, dia melambaikan tangannya kepada pengawal di belakangnya, apa yang kamu lihat? Tangkap dia, saya akan mengajari dia bagaimana berperilaku hari ini. Setelah menerima perintah dari bos, pengawal kulit hitam itu segera, mereka mengerumuni ke depan, dan pria kulit hitam di kepala mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Bufan. Tapi begitu dia bergerak, dia diusir oleh Ye Tian di sebelahnya, dan kemudian keempat pengawalnya terlempar ke tanah dalam 3 atau 2 pukulan. Bibi berkulit putih itu tampak bingung. Dia tidak menyangka pengawal yang dia sewa dengan harga tinggi akan menjadi sangat rentan di depan orang lain. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum tipis, Bibi, kamu tidak pandai sebagai pengawal. Lain kali kamu harus mengeluarkan lebih banyak uang dan mencari pengawal yang lebih baik. Kamu, tunggu saja aku. Tidak, karena tidak ada pengawal yang bisa diandalkan, bibi kulit putih itu tidak berani tinggal di sini lagi, jadi dia berbalik dan lari keluar kamar pribadi dan melarikan diri. Keempat pria kulit hitam bertubuh besar itu juga bangkit dari tanah dan berlari keluar dalam kebingungan. Setelah mereka pergi, Lu Bengxia memandang Ye Bufan dan berkata sambil tersenyum, saudaraku Ye, aku tidak menyangka kamu begitu menawan sehingga kamu akan membunuh baik tua maupun muda. Aku terlalu tampan. Sepertinya kamu bisa bangkrut di masa depan. Kamu hidup dengan reputasimu. Alicia tersenyum dan berkata, lebih murah, aku akan menjagamu. Beberapa orang berbicara dan tertawa, dan tiba-tiba pintu kamar pribadi ditendang hingga terbuka, diikuti oleh seorang pria berusia 30-an. Pemuda itu bergegas masuk dari luar dengan selusin pengawal berbaju hitam, dan di belakang mereka ada bibi berkulit putih. Sepupu, anak laki-laki cantik ini baru saja menindasku. Kamu harus melampiaskannya padaku. Bibi kulit putih itu menunjuk ke arah Ye Bufan dan mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. Nak, kamu menindas sepupuku. Pemuda itu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba melihat Alicia di sebelahnya, dan matanya tiba-tiba berbinar, bukankah ini kecantikan nomor 1 kita? Sepupuku. Tidak menyukaimu karena bersikap brengsek, tapi aku tidak menyukainya. Wanita tidak perlu mengejar produk asli, asalkan berguna. Lihat wajahnya. Ekspresi Alicia berubah, apakah Anda dari keluarga Berwick? Benar, saya Bailey dari keluarga Berwick, dan Olivier adalah sepupu saya. Pemuda itu memandangnya dengan tatapan cabul mendengar bahwa kamu, seorang wanita, suka meniduri orang lain.
Aku paling suka membantu orang lain, jadi aku akan memberikan satu kepada anak laki-laki cantik ini. Dan gadis Tionghoa ini, aku bisa memberikannya padamu dan mengambilnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya kepada pengawal di belakangnya, aku akan membunuh semua pria dan mengambil wanita bersama-sama. Bab 1445 Sebuah firasat buruk. Begitu Bailey selesai berbicara, sebelum orang-orang di belakangnya bisa bereaksi, kali ini Ye Tian bergerak lebih dulu. Sosoknya bersinar dan dia bergegas menuju pengawal seperti seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Orang-orang itu sama sekali tidak berdaya di hadapannya, seperti orang-orangan sawah, dipukuli satu demi satu. Bibi kulit putih dan Bailey berdiri di sana dengan tercengang. Meskipun mereka tahu Ye Tian memiliki beberapa keterampilan sebelumnya, mereka tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dianiaya ini sama sekali berbeda dengan pengawal bibi kulit putih. Mereka adalah para elit keluarga Berwick. Namun tidak ada perbedaan hasil antara keduanya. Tidak ada yang bisa menghalangi gerakan dan masih dipukuli seperti anjing. Dulu, adegan seperti ini hanya bisa disaksikan di film dan drama TV, tepatnya lebih dibesar-besarkan dibandingkan di TV. Setelah berurusan dengan pengawal, Ye Tian meraih leher Bailey dan melemparkannya ke depan Ye Bufan seperti anjing dibunuh. Apa yang akan kamu lakukan? Aku anggota keluarga Brick. Kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Brick berteriak dengan suara yang sangat ketakutan, dia hanya bisa menggerakkan latar belakang di belakangnya untuk mencoba menakuti pihak lain. Apakah kamu dari keluarga Berwick? Kalau begitu telepon Denniston sekarang dan minta dia datang sekarang. Katakan saja aku ingin ngobrol dengannya. Ye Bufan sedikit bingung keluarga harus menjaga jarak darinya. Mengapa mereka datang ke sini untuk mencari masalah? Ketika dia mendengar bahwa dia diminta untuk menelepon, Bailey tampak senang dan segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah menelepon, dia berbalik dan berteriak dengan arogan, "Nak, tunggu saja aku. Wanita tertua akan segera membawa seseorang ke sini. Setelah selesai, pergi dan berlutut di sampingku." Petik 2. Berbicara, Ye Tian datang dan menangkapnya. Bailey diseret ke sudut, lalu ditendang ke tanah. "Berlututlah dengan jujur, atau aku akan mematahkan kakimu." Mata Ye Tian dingin, membuat Bailey takut hingga terdiam. Kemudian dia menoleh untuk melihat bibi kulit putih di sebelahnya. "Apakah kamu masih ingin aku melakukan sesuatu?" "Tidak, tidak perlu." Bibi kulit putih itu benar-benar ketakutan, dan berlari ke sisi Bailey dan berperilaku sendiri. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ye Bufan mengerutkan kening. Sudah hampir setengah jam sejak dia duduk di sini dan menangani kedua masalah tersebut, namun hingga saat ini masih belum ada pergerakan di restoran tersebut, dan tidak ada satupun hidangan yang baru dia pesan yang disajikan. Alicia pun menyadarinya dan berkata tidak puas, "Apa yang terjadi? Makanan biasanya disajikan di sini dengan sangat cepat, mengapa tidak ada pergerakan hari ini?" Dia memanggil pelayan, "Apa yang terjadi? Makanan yang kita inginkan adalah mengapa tidak?" Setelah pelayan masuk, dia memandang semua orang di ruangan itu dengan ketakutan, lalu berkata dengan gugup, "Maaf, saya akan segera membantu Anda." Setelah itu, dia berlari keluar dengan panik, tetapi menunggu dari 10 menit, tapi masih belum ada hidangan yang disajikan. Alicia keluar dari kamar pribadi lagi untuk bertanya, tapi tidak ada pelayan di koridor. Dia berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Aneh sekali. Apa yang terjadi dengan restoran ini? Biasanya tidak seperti ini." Ye Bufan menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat Bailey di sebelahnya. "Apa yang terjadi pada Denniston? Kapan itu terjadi?" "Tiba. Wanita tertua mengatakan dia akan segera datang. Saya akan menelepon sekarang." Bailey mengeluarkan telepon dan memutar nomor lagi, tetapi pihak lain mendengar nada bahwa telepon itu ada mati. Dia benar-benar tercengang dan tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Wajah Ye Bufan menjadi gelap, dan dia langsung menggunakan teknik sihir jiwa. "Katakan padaku siapa yang memintamu datang, dan apa tujuannya." Kilatan kebingungan melintas di wajah Bailey, dan kemudian dia berkata, "Wanita tertua meminta saya untuk mengawasi Anda di pintu masuk pusat medis kuno. Selama Anda pergi,
Kemanapun Anda pergi, saya akan menemukannya cara untuk menahanmu dan membuatmu berhenti dalam waktu singkat. Kembali. Petik 2. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia juga diatur olehku. Tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah bagimu dan menghambatmu. Jawaban Bailey sepenuhnya membenarkan kecurigaannya. Semua ini adalah jebakan, dan tujuannya adalah untuk menunda waktu dan menyeret dirinya ke sini. Keluarga Berwick sangat menyadari kekuatan mereka sendiri, dan alasan mengapa mereka melakukan ini berarti mereka siap mengambil tindakan terhadap mereka. Di ibu kota Kekaisaran Federal, selain Lu Bengxia, satu-satunya yang dapat menahannya adalah 3 dokter Tiongkok kuno dari sekte medis kuno. Dengan kata lain, alasan Denniston diseret ke sini adalah untuk mengulur waktu guna menangkap Chow Xinghua dan 3 lainnya. Meskipun dia mengetahui konspirasi pihak lain, dia tidak terlalu panik, karena di klinik medis kuno, pemimpin Pulau Yutiansha, Si Tu Fei, diam-diam melindunginya. Si Tu Fei adalah pejuang yang kuat di level Martial Saint dan dapat menangani situasi normal. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Si Tu Fei untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi ada nada notifikasi yang tidak dapat dihubungi di telepon. Kemudian dia menelepon klinik medis kuno dan telepon seluler Chow Xinghua, tetapi untuk sementara semuanya tidak dapat dihubungi. Ini segera memberinya firasat buruk. Beberapa panggilan orang tidak dapat dilakukan. Alasan yang paling mungkin adalah karena ada pemblokiran sinyal di sana. Karena keluarga Berwick sangat siap, jika terlalu banyak ahli yang dikirim, Si Tu Fei mungkin tidak dapat menanganinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera berdiri, kami akan segera kembali. Dia mengusir Bailey dan bergegas keluar dari kamar pribadi, diikuti oleh Ye Tian dan yang lainnya. Ketika dia turun dan masuk ke dalam mobil, dia menginjak pedal gas, meningkatkan kecepatan mobil hingga ekstrim, dan melaju menuju klinik medis kuno. Di klinik medis kuno, setelah hari yang sibuk, tanda penutupan digantung di pintu. Chow Xinghua dan 3 lelaki tua sedang duduk di depan pintu sambil minum teh. Saat itu, beberapa mobil melaju dan berhenti di depan pintu dengan suara rem yang mendecit. Selusin pria jangkung dan kuat melompat keluar dari mobil dan bergegas ke klinik medis kuno dengan agresif. Chow Xinghua berkata, apakah kamu baik-baik saja? Saya tutup di sini. Saya akan kembali besok untuk menemui dokter. Pria botak yang memimpin tertawa dan berkata, Tuan berkata bahwa dia ingin mengundang kalian bertiga teman-teman untuk menjadi tamu. Ikutlah denganku secepatnya. Lou Baiming berkata dengan marah. Omong kosong. Kami tidak mengenal tuanmu, dan kami tidak akan mengikutimu. Cepat keluar dari sini. Orang tua, kamu ada di sini untuk pergi menemui Tuhan dan kamu memiliki temperamen yang buruk. Siapa yang berani melanggar perintah tuanku? Jika kamu tidak membuka matamu, aku akan membawamu pergi. Setelah mengatakan ini, pria itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia adalah seorang pejuang dan kecepatannya sangat cepat. Lou Baiming hanyalah seorang lelaki tua dan tidak punya waktu untuk menghindar. Melihat tangan pria botak itu hendak mencengkeram leher Lou Baiming, terjadi kilatan cahaya, darah berceceran, dan tangan besar berambut hitam itu terpotong dengan pisau dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Ah! Pria botak itu menjerit menyayat hati. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda berusia 20-an muncul di depan semua orang. Si Tu Fei berkata dengan suara dingin, mereka yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, saya akan memberi Anda kesempatan untuk keluar. Pria botak itu menutupi lengannya yang terputus, dan ekspresi garang melintas di wajahnya, saudara ayo, biarkan aku memotongnya sampai mati. Mendengar perintah itu, orang-orang di belakangnya menyerbu ke depan dengan belati di tangan mereka. Bab 1446 Mimpi Buruk Iblis. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Si Tu Fei. Orang-orang ini hanyalah pejuang biasa, bagaimana mereka bisa dipandang oleh seorang pejuang yang kuat seperti dia? Seorang pria kulit hitam bertubuh besar melompat ke depan dengan agresif, tetapi sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, dia terbang mundur. Segera setelah itu, orang-orang di belakangnya terlempar ke tanah satu demi satu, dengan tulang dan urat patah, dan mereka meratap. Hampir dalam sekejap mata,
semua orang yang dibawa oleh pria botak itu terjatuh ke tanah dengan luka parah. Orang-orang China masih memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja pemimpin aliansi mengirim saya ke sini. Tiba-tiba terdengar suara. Suatu saat, seorang pria berjubah hitam muncul di pusat medis. Situ Fei mengerutkan kening. Dia bisa merasakan betapa kuatnya penyihir gelap ini. Orang China, biarkan kau merasakan kekuatanku, mimpi buruk iblis. Setelah penyihir hitam selesai berbicara, lengan jubahnya bergetar, dan kabut hitam keluar. Kabut hitam ini tampak hidup. Tidak hanya tumbuh dengan cepat, tetapi juga tumbuh sangat cepat. Ia melepaskan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah bisa menelan segalanya. Saat seorang pejuang bertarung melawan penyihir gelap, hal terpenting adalah memanfaatkan kesempatan tersebut, dan penyihir gelap baru saja menyelesaikan mantra di sampingnya, yang menempatkan Situ Fei dalam posisi pasif. Kabut hitam meluas dengan sangat cepat, menutupi hampir setengah dari pusat medis dalam sekejap mata, membuatnya tidak dapat bersembunyi. Dalam keputusasaan, Situ Fei hanya bisa menebas dengan satu pedang, bunuh aku. Pedang itu bersinar, dan kabut hitam terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pedang yang tajam membunuhnya. Berada di dalam kabut hitam, segala sesuatu di hadapan Anda gelap gulita, Anda tidak dapat melihat apapun, bahkan keenam indera Anda pun terhalang, seolah-olah Anda berada di neraka yang hitam. Untungnya, sebagai prajurit tingkat suci bela diri, ki pelindung tubuhnya cukup kuat. Meskipun penyihir hitam memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat, dia tidak dapat menembus pertahanannya dalam waktu singkat. Situ Fei menarik napas dalam-dalam, menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim, dan dengan cepat menghindar ke depan. Menurut idenya, ia berharap bisa menghilangkan kabut hitam di depannya dengan cepat, namun ia kecewa. Kabut hitam ini mengikutinya seperti bayangan, menjebaknya dengan erat. Dia mencoba beberapa kali tanpa efek apapun. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berhenti dan menggunakan energi aslinya untuk melawan kekuatan melahap kabut hitam. Tapi dengan cara ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak bisa lagi merawat Cao Xinghua dan 3 orang lainnya di klinik medis. Setelah menjebak Situ Fei, penyihir gelap melambaikan tangannya keluar pusat medis, dan segera 7 atau 8 pria berbaju hitam bergegas masuk. Setelah masuk, mereka membuat Cao Xinghua dan 3 lainnya pingsan dan membawa mereka ke dalam mobil, lalu pergi. Penyihir hitam tidak tinggal lebih lama lagi. Meskipun dia telah mencapai level seorang kultivator suci, sangat sulit untuk membunuh seorang suci bela diri dalam waktu singkat. Selain itu, perintah yang dia terima adalah untuk membawa Cao Xinghua dan 2 orang lainnya pergi, jadi dia tidak terlalu peduli dengan Situ Fei yang muncul entah dari mana. Mereka berempat, Ye Bufan, melaju kembali. Baru setengah jalan, sebuah truk kontainer yang panjangnya lebih dari 10 meter tiba-tiba melaju ke arah mereka. Secara umum, truk raksasa seperti itu tidak boleh muncul di perkotaan, tapi ini dia. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Ye Bufan buru-buru mengendalikan kecepatan mobil dan siap bereaksi kapan saja. Namun truk tersebut tidak menabraknya, malah berbalik dan menyeberang jalan sehingga tidak bisa melewati jalan tersebut. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa menginjak rem dan menghentikan mobil. Pada saat ini, puluhan pria bersenjata berpakaian hitam bergegas keluar dari pepohonan di pinggir jalan, masing-masing memegang K-48 di tangan mereka, dan dengan ganas menarik pelatuknya ke arah mereka. Tiba-tiba, lidah api menyembur keluar dari moncong senjatanya, seperti mobil mereka yang melesat dengan liar. Ye Bufan sangat siap menghadapi kemunculan orang-orang bersenjata ini. Dia berbalik dan memeluk Alicia dan Lu Bengxia. Energi yang kuat langsung membentuk perisai, melindungi mereka bertiga, dan kemudian melonjak dari atap mobil bola meriam. Dan bangkit. Pada saat yang sama, Ye Tian telah berubah menjadi hantu dan bergegas menuju orang-orang bersenjata itu. Dia benar-benar mengabaikan peluru yang ditembakkan oleh mereka. Hal yang paling kuat dari boneka mayat adalah tubuh fisiknya. Setelah melangkah ke level boneka mayat, ia telah sepenuhnya mencapai kondisi kebal. Bagaimana ia bisa peduli dengan peluru kecil di depannya? Orang-orang bersenjata itu awalnya agresif dan percaya diri, berpikir bahwa mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup di bawah jaring api seperti itu.
Tapi kemudian mereka terkejut dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Peluru mereka ditembakkan ke arah Ye Tian, dan mereka semua jatuh ke tanah dengan suara dentang, seperti mengenai pelat besi, tidak mampu melukai lawan sama sekali, semua. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Orang-orang ini menjadi lesu setelah menggunakan majalah. Sebelum mereka bisa bereaksi, Ye Tian sudah turun seperti dewa, dan meninju pria berpakaian hitam di depan pria bersenjata itu meledak menjadi awan kabut darah. Satu pukulan demi satu pukulan, dia membunuh 4 atau 5 pria bersenjata berpakaian hitam satu demi satu sebelum yang lain sadar dan berbalik dan lari. Sayangnya sudah terlambat. Di bawah kecepatan Ye Tian yang sangat menakutkan, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Segalanya terjadi antara kilat dan batu api. Setelah semua orang ini terbunuh, Ye Bufan perlahan melayang turun dari udara bersama Alicia dan Lu Bengxia. Tak perlu dikatakan lagi, Anda dapat menebak bahwa orang-orang ini diatur oleh keluarga Berwick untuk mencegahnya bergegas kembali ke sekolah kedokteran kuno. Karena Si Tu Fei ada di sana sebelumnya, dia tidak terlalu cemas. Ditambah lagi, dia berada di pusat kota, jadi dia tidak bisa terbang di udara. Situasi berubah saat ini. Semua mobil hancur berkeping-keping. Ye Bufan melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Ketika dia hendak terbang kembali ke gerbang pengobatan kuno, telepon di sakunya berdering. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Telepon itu dari Denniston. Tuan Ye, apa kabar? Apakah Anda puas dengan hadiah yang saya berikan kepada Anda? Denniston tersenyum genit begitu panggilan tersambung. Ye Bufan berkata dengan tenang, apa yang akan Anda lakukan? Suara Denniston penuh kebanggaan, bukan apa-apa. Saya khawatir Tuan Ye akan mengambil jalan yang salah, jadi saya ingin memberitahu Anda bahwa tidak perlu untuk kembali ke sekte pengobatan kuno. Banyak hal yang terjadi di sana. Saya sudah menyelesaikannya sepenuhnya. Ye Bufan menghela nafas dan berkata, bagaimana kalau menjalani kehidupan yang baik? Mengapa kamu harus menjadi musuhku? Denniston segera mengertakkan gigi di telepon, suaranya dipenuhi kebencian. Ye Bufan, kamu telah menghancurkan keluarga Berwick kami. Kami telah bertengkar sampai mati. Mengetahui bahwa masalah hari ini tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai, Ye Bufan bertanya, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lakukan. Ada lembah ular hitam 100 mil sebelah barat ibu kota federal. Saya akan menunggu Anda di sini. Tetapi kesabaran saya terbatas. Jika Anda tiba dalam waktu setengah jam, saya akan membunuh ketiga orang tua itu. 1. Suara Ye Bufan berubah dingin, Denniston, jika kamu berani menyentuh mereka, aku pasti akan menghancurkan keluarga Berwickmu. Hahaha, aku khawatir kamu tidak akan peduli dengan ketiga orang tua itu, lagi pula, tidak ada nyawa orang yang lebih penting daripada nyawamu. Sepertinya kamu benar-benar bodoh sekarang. Denniston tersenyum bangga lagi, kalau begitu, cepat kemari, hanya tersisa 29 menit, jangan mengecewakanku. Petik 2. Setelah itu, dia menutup telepon. Bab 1447 pilihan ketiga. Di klinik medis kuno, Si Tu Fei terjebak oleh mimpi buruk iblis. Seiring berjalannya waktu, berpikir bahwa dia telah gagal melindungi ketiga Cao Xinghua dan gagal memenuhi harapan tuannya, kemarahan di dalam hatinya semakin kuat, dan energi sebenarnya di tubuhnya berjalan dengan gila-gilaan, semakin cepat dan semakin cepat. Selama periode waktu ini, di bawah nutrisi ramuan Ye Bufan yang terus-menerus, dia telah mencapai kondisi puncak dari Santo Bela Diri awal, dan hanya selangkah lagi dari tahap tengah Santo Bela Diri. Pada saat ini, di bawah terobosan gilanya, ada ledakan keras di benaknya, auranya tiba-tiba naik, dan udara di sekitarnya seperti ledakan, dengan cepat menyapu ke segala arah. Di tengah panggung martial Sein, Si Tu Fei membuat terobosan. Setelah mencapai level martial Sein, kesenjangan kekuatan setiap kali dia meningkat sangat besar. Pada saat ini, dia merasa sangat kuat. Hancurkan, teriak Si Tu Fei, dan pisau panjang di tangannya berubah menjadi energi pedang tajam dan menyapu ke segala arah, merobek mimpi buruk iblis itu berkeping-keping dalam sekejap. Setelah keluar dari perangkap, mereka menemukan bahwa klinik medis kuno itu sepi,
dan Cao Xinghua serta 3 orang lainnya telah dibawa pergi oleh pihak lain. Dia sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi ponsel pemiliknya. Saat Ye Bufan menutup telepon Denniston, si Tu Fei menelepon. Tuan Cao dan 3 lainnya ditangkap. Itu seharusnya menjadi ulah keluarga Berwick. Bawahan saya gagal melindungi saya dengan baik. Tolong hukum saya. Oke, sekarang pergilah ke Lembah Ular Hitam, 100 mil sebelah barat ibu kota Kekaisaran Federal. Sekarang saya akan segera ke sana. Ye Bufan berkata sederhana dan menutup telepon. Kemudian dia memanggil taring naga dan mengubahnya menjadi pedang raksasa sepanjang 3 meter. Kemudian dia mengajak Alicia dan Lu Bengxia untuk menginjaknya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah barat. Ye Tian naik ke langit dan mengikuti dari belakang. Sekarang tidak jelas konspirasi macam apa yang dilancarkan keluarga Berwick. Dia tidak akan mempercayai kedua wanita itu dimanapun mereka berada, jadi sebaiknya dia tetap menjaga mereka. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain, dia tidak mengambil hati sama sekali dengan kekuatannya saat ini. 100 mil jauhnya, terdapat Lembah Ular Hitam. Pegunungan di sini curam dan tidak dapat diakses. Karena ular berbisa sering muncul, dan sebagian besar berwarna hitam, maka penduduk setempat menamainya Lembah Ular Hitam. Lembah saat ini terang benderang oleh beberapa lampu sorot besar. Denniston berdiri di tengah, mengenakan gaun merah menyala, tampak sangat centil di tengah cahaya terang dan kegelapan di sekitarnya. Tak jauh di belakangnya ada 3 dokter tua Tiongkok, Cao Xinghua, yang diikat erat di 3 kursi. Di belakang setiap orang berdiri seorang tetua keluarga Berwick yang diabadikan. Mereka semua adalah ahli tingkat surga. Setiap orang memegang pisau panjang di tangannya dan menempelkannya ke leher 3 dokter pengobatan Tiongkok kuno. Olivier berdiri di dekatnya, menatap Taniguchi penuh harap. Saat ini, wajahnya penuh kegembiraan. Dia telah diinjak oleh Ye Bufan berulang kali, bahkan menipu dia. Hari ini akhirnya tiba saat balas dendam. Tidak lama kemudian 4 sosok muncul di pintu masuk lembah. Ye Tian dan rombongannya telah tiba. Setelah melihat mereka, Denniston tersenyum di sudut mulutnya dan melihat ke bawah ke Patek Philippe edisi terbatas di pergelangan tangannya. Tuan Ye, kecepatannya cukup cepat. Hanya butuh 10 menit. Lembah dan berkata dengan tenang, aku akan memberimu kesempatan pada keluarga Berwick pada akhirnya. Biarkan dia pergi sekarang, berlutut dan minta maaf, dan aku masih bisa meninggalkanmu cara untuk hidup. Olivier berteriak dengan tatapan gila, hahaha, orang Cina sialan, nada bicaramu buruk sekali, hari ini adalah hari kematianmu, dan kaulah yang ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Bufan meliriknya dengan jijik, lalu mengalihkan pandangannya ke Denniston, pernahkah Anda memikirkannya? Kesabaran saya terbatas. Berhenti, jangan melangkah lebih jauh. Melihat pihak lain semakin dekat dengannya, kurang dari 30 meter, Denniston segera menghentikannya, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya pikir Anda harus melihat situasi Anda dengan jelas sekarang. Petik 2 titik. Dia berhenti, dengan senyum tipis di wajahnya, saya dapat melihat dengan jelas, situasi saya sangat baik. Denniston berkata, Tuan Ye, saya akui Anda sangat mampu, tetapi Anda juga memiliki kelemahan paling fatal. Itu karena kamu terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu tahu jebakan yang aku buat untukmu di sini, tapi kamu masih datang ke sini untuk ketiga orang tua ini. Jika itu aku lebih baik membiarkan mereka mati daripada datang ke sini. Karena kamu pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kamu hanya setengah benar, kata Ye Bufan, saya sangat peduli dengan orang-orang di sekitar saya, karena mereka semua adalah saudara dan teman saya, dan mereka sangat penting bagi saya, aku. Dan kamu salah tentang separuh lainnya. Aku akan membawanya kembali dengan selamat hari ini tanpa bahaya apapun. Denniston menggelengkan kepalanya, dan senyuman di wajahnya menghilang, memperlihatkan ekspresi tegas. Saya tidak punya waktu untuk berdiskusi tentang benar dan salah dengan Anda. Sekarang Anda harus membuat pilihan, bunuh diri di depan saya, atau saya akan membunuh ketiga orang tua ini sekarang. Ye Bufan tampak acuh tak acuh,
tidak ada pihak ketiga. Sama sekali tidak. Titik petik 2. Denniston mengertakkan gigi, matanya penuh kebencian. Sejak kamu muncul, kamu telah menimbulkan masalah bagi keluarga kami satu demi satu, dan sekarang kamu telah mendorong keluarga Berwick kami ke dalam situasi putus asa, jadi kamu harus mati hari ini. Orang yang paling membenci Ye Bufan di dunia tidak lain adalah Olivier. Dia berteriak dengan ekspresi gila, orang China sialan, aku harus membunuhmu hari ini, dan aku juga akan membunuhmu. Setelah kamu mati, aku akan mengambil alih propertimu, mengambil alih wanitamu, dan mengambil semua milikmu. Dan Alicia, wanita jalang kecil itu, bukankah kamu telah mengkhianatiku? Aku akan menjualmu ke distrik lampu merah dan membiarkanmu mencicipinya akibat mengkhianatiku. Hahaha. Di akhir kalimat, lelaki itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat adegan yang sudah lama dinanti-nantikannya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, sepertinya kamu yakin aku akan mati. Tentu saja, berdasarkan apa yang aku ketahui tentangmu, kamu pasti tidak akan membiarkan ketiga orang tua ini mati. Satu-satunya yang akan mati, adalah kamu. Denniston tampak yakin akan kemenangan. Jangan berpikir untuk menyelamatkan orang. Biar ku beritahu, keluarga kami telah mengatur ahli tingkat surga hari ini laki-laki akan segera dikirimkan kepadamu. Saudaraku, jangan perhatikan wanita ini. Kami tiga lelaki tua telah hidup selama 7 atau 80 tahun. Jika kamu mati, kamu tidak boleh mati. Pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia masih mengharapkanmu untuk mati, lanjutkan. Petik 2. Ya, Master Medical Immortal, kematian kami bukanlah hal yang disayangkan. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Saudaraku, jangan tertipu oleh wanita ini. Bunuh saja dia setelah kita mati untuk membalaskan dendam kita. Ketiganya Cao Xinghua takut pada Ye Bufan. Dia akan bunuh diri karena dirinya sendiri dan berteriak dengan cemas. Terkikik. Dennis terkikik, aku tidak menyangka ketiga lelaki tua ini begitu penyayang dan setia padamu. Sekarang tergantung pilihanmu. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan cahaya dingin bersinar. Gigi naga itu muncul di telapak tanganku. Aku memilih yang ketiga, dan itu berarti kalian semua akan mati. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Setelah menembus tingkat surga tingkat menengah, teleportasi dapat dengan mudah menembus jarak 50 meter. Meskipun Denniston cukup waspada sebelumnya, jarak aman 30 meter sama sekali tidak berguna di depannya. Bab 1448 berpura-pura berusia 13 tahun dan disambar petir. Olivier dan ketiga prajurit tingkat surga semuanya bingung. Sebagai orang barat, mereka belum pernah melihat teleportasi, apalagi konsep teleportasi. Dia tidak bisa membayangkan kenapa pihak lain tiba-tiba menghilang, apalagi kenapa dia muncul di belakangnya lagi. Dan ketika Ye Bufan muncul lagi, gigi naga di tangannya bersinar seperti kilat, lalu tiga kepala besar terangkat ke udara, dan aliran darah panas muncrat. Olivier berdiri di dekatnya dan sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, wajahnya disemprot dengan darah seorang tetua. Untuk sesaat, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia bingung. Sebelum dia pulih, gigi naga Ye Bufan sudah menekan bahunya. Kali ini, semua orang di ruangan itu terkejut, terutama Denniston. Dia tidak pernah menyangka bahwa penyanderaan yang direncanakan dengan cermat akan berhasil dengan mudah. Mereka bahkan lebih takjub dengan kekuatan lawannya. Ketiga tetua tingkat surga dari keluarga Berwick begitu rentan terhadap lawan hingga mereka kehilangan nyawa dalam sekejap. Ye Bufan mengabaikan emosi semua orang dan memandang Olivier dengan wajah bercanda, bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin memotong-motongku dan mencuri harta benda dan wanitaku. Benarkah? Aku, sebagai tuan muda yang keren, Olivier paling takut mati. Saat ini, wajahnya penuh darah, dan dia melihat cahaya dingin yang menyilaukan dari gigi naga dan niat membunuh yang luar biasa. Keberaniannya benar-benar ketakutan, dan dia berlutut dengan sentakan. Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong lepaskan saya. Melihat tatapan pengecut kakaknya, alis Denniston tiba-tiba berkerut,
jelas sangat kecewa. Orang sepertimu benar-benar tidak pantas hidup di dunia ini. Ayo kirimkanmu secepat mungkin. Ye Bufan menjentikkan pergelangan tangannya dan kepala Olivier terbang ke udara, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan acelepuk. Dia berbalik untuk melihat ke arah Denniston dan menemukan bahwa ekspresi wanita itu tidak banyak berubah, seolah-olah dia tidak melihat kematian Olivier sama sekali. Kamu sepertinya tidak peduli dengan kakakmu. Dia hanya sampah yang tidak berharga. Hidup hanya membuang-buang makanan. Aku masih bisa menjalankan keluarga Berwick dengan baik meskipun dia sudah mati. Suara Denniston tenang, seolah-olah dia tidak berbicara tentang saudara kandungnya, tetapi orang yang tidak ada hubungannya. Hati seorang wanita adalah yang paling beracun. Sepertinya begitu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melepaskan semua tali pada Cao Xinghua dan 3 lainnya. Itu benar, aku kejam, siapapun yang menyinggung perasaanku akan mati. Denniston berteriak lagi dengan cara yang gila, kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Tanda tanya. Bufan tersenyum tipis, benarkah? Jika Anda memiliki keterampilan lain, saya sedang terburu-buru. Tunggu saja, saya tidak akan menipu Anda untuk datang ke sini. Denniston berbalik dan berteriak ke kegelapan lembah dengan penuh hormat ekspresi. Tolong, Tuan Pemimpin. Segera setelah dia selesai berbicara, banyak sekali sosok muncul dalam kegelapan di sekelilingnya, mengelilingi lembah kecil. Di saat yang sama, seorang pria jangkung berjubah hitam muncul di tengah lembah. Pria ini terbungkus rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan wajahnya ditutupi jubah hitam lebar, membuatnya sama sekali tidak jelas. Dia seperti dewa kematian yang kembali dari neraka, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Orang ini tidak lain adalah pemimpin aliansi penyihir hitam, Kilafit, kultivator tingkat suci. Ada 9 penyihir gelap yang mengikutinya, semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas kuat di tingkat santo penyihir. Secara khusus, ada 2 orang di kiri dan kanan, satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah merah. Mereka adalah Gulit, pemimpin kultus penyihir hitam, dan Salas, pemimpin kultus penyihir darah. Awalnya aliansi penyihir hitam terdiri dari 3 bagian, yaitu Sekte Penyihir Hitam, Sekte Penyihir Darah, dan Sekte Penyihir Hantu, namun kini telah dihancurkan seluruhnya oleh Ye Bufan, hanya menyisakan 2 sekte tersebut. Selain 10 ahli prajurit tingkat suci ini, ada ratusan orang dari aliansi penyihir kegelapan, semuanya memancarkan aura yang menakutkan dan kuat. Begitu banyak orang kuat dari aliansi penyihir kegelapan muncul, aura kuat langsung menyelimuti seluruh lembah, dan situasinya tiba-tiba berubah. Ye Bufan, bukankah kamu mengharapkan itu? Tidak peduli apa yang kamu pilih sekarang, satu-satunya hasil akhirnya adalah satu kematian. Denniston tertawa ketika berbicara, tawanya penuh kebanggaan dan kesombongan. Ekspresi Ye Bufan tetap tenang, seolah dia tidak melihat orang-orang ini sama sekali. Semua orang tahu bahwa keluarga Berwick bergantung pada aliansi penyihir kegelapan. Apa menurutmu aku tidak bisa menebak apa kartu trufmu sebelum aku datang? Alasan kenapa aku berani datang adalah karena aku tidak menganggap serius orang-orang curang ini, semuanya. Ini. Nada suaranya sangat tenang, namun menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Nak, kamu tetap tidak berlutut dan menyerah setelah melihat pemimpin kami. Salas, pemimpin kultus penyihir darah berjubah merah, berdiri dan berkata, Ye Bufan, meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu tidak cukup untuk mengikutiku sebagai penyihir gelap. Aliansi bersaing. Hari ini, selain pemimpin aliansi, kami juga memiliki 9 penyihir kuat dan ratusan raja penyihir. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan beberapa orang di depan Anda? Tanda tanya, mengatakan bahwa kita hanya perlu menggerakkan jari kita, kalian akan hancur berkeping-keping. Berpura-pura, jika kamu terus berpura-pura. Ye Bufan melirik Salas sambil bercanda, ada pepatah di Tiongkok bahwa 13 orang dipukul oleh petir. Kalimat ini digunakan, tepat untukmu. Begitu dia selesai berbicara, semburan guntur terdengar di udara, dan kemudian sambaran petir setebal lengan orang dewasa menyambar dari udara dan menghantam Salas keras. Semua ini terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dan di luar dugaan semua orang. Namun, sebagai orang setingkat penyihir sakti,
Salas masih memiliki senjata sakti untuk menyelamatkan nyawanya. Menghadapi tekanan petir yang sangat besar, tengkorak berdarah di dadanya meledak dengan keras, dan kemudian kabut darah tebal meledak untuk melindunginya. Tapi guntur dan kilat terlalu kuat. Saat jatuh, kabut darah berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian menghantam tubuh Salas dengan keras. Salas ditebas dan terlempar mundur 7 atau 8 meter. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan bahkan jubah penyihir terangkat tinggi oleh rambutnya yang terangkat. Namun, tengkorak yang berdarah itu tetap memainkan peran penting. Meski terpotong-potong, namun tetap berhasil menyelamatkan nyawa. Nak, kamu sedang mencari kematian. Sebagai pemimpin kultus penyihir darah, Salas belum pernah menderita kerugian seperti itu sebelumnya, dan dia hampir menjadi gila. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda berjanggut muncul di udara. Itu adalah pelindung guntur Xie Changxi. Pada saat yang sama, satu demi satu sosok muncul di sekolah menengah keempat. Totalnya ada 39 orang, menciptakan pengepungan balasan untuk semua orang dari aliansi penyihir kegelapan di lembah. Meskipun jumlahnya kecil, hanya sekitar 30. Semua orang di aliansi penyihir kegelapan merasa ngeri. Meskipun Cilafit tidak bisa melihat ekspresinya, terlihat dari jubah hitamnya yang bergetar bahwa dia cukup terkejut di dalam. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa Ye Bufan adalah seorang master, tetapi saya tidak menyangka bahwa anak buahnya begitu kuat. Ke-39 dari mereka adalah prajurit tingkat Martial Saint. Perlu Anda ketahui bahwa ketika kedua belah pihak bersaing, yang pada akhirnya bergantung pada kekuatan pihak yang kuat. Seperti para penyihir di bawahnya, selama mereka belum mencapai level Santo Penyihir, mereka pada dasarnya adalah gerombolan dan tidak dapat memainkan peran besar. Hanya ada 10 ahli tingkat suci penyihir di sisinya, tetapi ada lebih dari 30 di sisi lain. Anda dapat mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dalam sekejap. Bab 1449 Api Neraka Pemakan Jiwa. Ini, kebanggaan dan arogansi di wajah Denniston menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi ngeri. Awalnya aku mengira kedatangan pribadi Cilafit hari ini, ditambah dengan banyak orang kuat dari aliansi penyihir kegelapan, akan menjadi situasi yang pasti, dan Ye Bufan pasti akan mati, tapi aku tidak menyangka pihak lain menyembunyikan kekuatan seperti itu, kekuatan. Dia terus-menerus meningkatkan penilaiannya terhadap kekuatan Ye Bufan, tetapi ternyata dia selalu meremehkannya. Orang-orang China, kita bisa bicara. Pada saat ini, Cilafit, pemimpin aliansi yang selalu menyendiri, akhirnya berbicara, suaranya serak dan tidak menyenangkan, tetapi mengungkapkan keagungan yang tak ada habisnya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ekspresi Ye Bufan tetap tenang. Bergabunglah dengan aliansi penyihir kegelapan dan setialah kepada Tuan Dewa Penyihir. Kita akan melupakan kehancuran kultus penyihir hantu di masa lalu. Selain itu, saya juga dapat membantu Anda menghancurkan keluarga Berwick, membunuh wanita di depan Anda, dan pada saat yang sama memberi Anda uang dan kekayaan yang tak ada habisnya. Membantu Anda mewujudkan semua keinginan Anda. Apa? Dennis tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam gua es dan berteriak dengan cepat, Tuan Pemimpin, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya adalah pelayan setia Anda. Cilafit berkata dengan suara dingin, diam. Sayang, kapan giliran Anda untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab atas keputusan pemimpin aliansi ini? Wajah Dennis menjadi pucat. Pada saat ini, dia menyadari identitasnya. Tidak peduli seberapa baik dia, di depan aliansi penyihir kegelapan, keluarga mereka hanyalah seekor anjing. Ye Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kalian orang-orang yang teduh benar-benar menganggap dirimu serius. Bagaimana aku bisa bersamamu? Lagi pula, dewa penyihirmu hanyalah omong kosong di mataku. Kamu sangat berani, kamu berani tidak menghormati Tuan Dewa Penyihir. Cilafit berkata dengan marah, orang-orang Tiongkok, jangan berpikir bahwa kamu memiliki keuntungan. Begitu perang dimulai, kamu akan kalah pada akhirnya. Terlalu banyak omong kosong. Ye Bufan mengangkat tangannya dan berkata, dia memerintahkan, lakukan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kerumunan aliansi penyihir kegelapan. Sebenarnya, dia sudah sampai di sini, tapi dia bersembunyi, menunggu perintah Ye Bufan.
Penyihir hitam di seberangnya adalah Zamorano, tetua agung dari kultus penyihir hitam. Orang inilah yang bergegas ke klinik medis kuno dan menculik Cao Xinghua dan dua orang lainnya, dan pada saat yang sama menggunakan mimpi buruk iblis padanya. Si Tu Fei mengingatnya dan siap membalas rasa malunya, jadi dialah yang pertama menyerangnya saat ini. Dalam pertarungan antara penyihir dan pejuang, kelemahan terbesar adalah pertahanan tubuh, dan hal terpenting yang harus diperjuangkan adalah waktu. Meskipun kelemahan ini telah berkurang banyak setelah mencapai level suci, kelemahan ini tetap ada. Pisau panjang di tangan si Tu Fei mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Sebelum Zamorano sempat bereaksi, lehernya dipotong dan kepalanya terbang tinggi ke udara. Segera setelah mereka mengambil tindakan, aliansi penyihir kegelapan kehilangan seorang prajurit tingkat penyihir yang kuat. Pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan 4 penjaga angin, api, guntur dan kilat, 36 jenderal Tiangang bergegas menuju aliansi penyihir hitam. Dipelihara oleh ramuan Ye Bufan, sepertiga dari orang-orang ini telah memasuki tahap tengah tingkat Sein. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat martial Sein mengambil tindakan bersama, momentumnya sangat menggemparkan dan menakutkan. Penyihir kegelapan seperti yang berada di level Raja Penyihir mati sebelum mereka sempat bereaksi. Keempat penjaga itu kuat dan telah memasuki tahap tengah tahap martial Sein. Pelindung angin Chen Yi meraung dengan bila angin satu demi satu, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya dan membunuh lusinan penyihir gelap hanya dalam beberapa tarikan napas. Pelindung salju Huang Xiaomei, pelindung api Fran Jianhua, satu es dan satu api, mereka tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Xie Changxi memanfaatkan guntur dan kilat yang tebal dan bergegas menuju Salas, pemimpin sekte penyihir darah. Petir itu gagal membunuh lawannya. Bersamaan dengan gemuruh guntur dan kilat tebal menyambar di langit. Salas sudah bersiap dengan baik kali ini, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan tongkat berwarna merah darah itu. Tiba-tiba, bola cahaya merah darah bertemu dengan petir di langit. Pada saat yang sama, bola lampu merah lainnya meraung, menembak ke arah Xie Changxi seperti anak panah yang tajam. Salas telah mencapai tahap akhir dari seorang kultivator tingkat suci dan memiliki keunggulan tertentu dalam kekuatan. Tapi Xie Changxi dapat mengendalikan guntur dan kilat adalah musuh dari hal-hal jahat dan memainkan peran penekan yang besar di alam. Salas hampir tidak bisa mengatasinya, dan pemimpin kultus penyihir hitam, Gulit, juga bisa melindungi dirinya sendiri, tapi orang lain tidak bisa. Di bawah serangan gila Istana Raja Naga tingkat pertama, hanya dalam beberapa tarikan napas, aliansi penyihir kegelapan menderita kerugian besar. Hanya lusinan dari ratusan orang sebelumnya yang tersisa, dan sebagian besar dari mereka terluka. Pada saat yang sama, sosok Ye Tian melintas dan bergegas menuju pemimpin aliansi Cilafit seperti anak panah yang tajam. Persetan, orang Cina sialan. Sebagai pemimpin aliansi penyihir kegelapan, Cilafit sangat kuat, dan kecepatannya dalam mengendalikan mantra jauh melebihi penyihir gelap lainnya. Begitu dia mengangkat tangannya, lusinan tombak hitam mengembun dan ditembakkan ke arah Ye Tian dengan kekuatan tak berujung. Tombak hitam ini semuanya dipadatkan dengan kekuatan kejahatan Yin. Sekali ditembak, bahkan body refining martial Sein tidak dapat menahannya. Tapi Ye Tian berbeda, dia awalnya adalah mayat. Selain kebal, roh-roh jahat ini adalah obat kuat untuknya dan tidak akan menimbulkan bahaya sama sekali. Puff puff puff. Tombak hitam itu semuanya ditembakkan ke tubuh Ye Tian, tetapi tidak berpengaruh sama sekali, dan kemudian menghilang di udara. Sesuatu yang mampu. Suara Cilafit serak, lalu dia menjentikkan jari tangannya yang kering, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung, membentuk jaring hitam besar di depannya, menutupi kepala Ye Tiandang. Hancurkan. Ye Tian tidak takut dan langsung menuju ke jaring raksasa, dia mengulurkan tangannya dan langsung merobek jaring besar yang diubah oleh mana, lalu menembakkannya ke Cilafit seperti bola meriam. Jubah hitam Cilafert bergetar dan dia gagal 2 kali berturut-turut. Kekuatan lawan jelas di luar dugaannya. Namun, sebagai pemimpin aliansi penyihir kegelapan, dia tidak mudah untuk dihadapi. Melihat pukulan Ye Tian mengenai dadanya seperti kilat, Cilafit di depannya berubah menjadi titik cahaya hitam,
menghilang di langit malam, dan kemudian muncul 10 meter jauhnya. Orang Tionghoa, kamu telah membuatku marah. Suaranya yang serak penuh amarah, tahukah kamu mengapa aku datang untuk menyelesaikan masalah denganmu? Karena aku sedang mempraktikkan ilmu sihir hitam terbaik, dan sekarang aku akan membiarkanmu melihatnya. Ini sangat kuat. Gunakan jika Anda memiliki kemampuan. Berhenti bicara omong kosong. Ye Tian tidak takut dan melompat maju lagi. Api neraka pemakan jiwa. Teriak Cilafit, dan kemudian nyala api menyala di depannya. Api ini benar-benar berbeda dari api pelindung api Flan Jianhua. Meskipun terus melonjak, suhunya tidak dapat dirasakan, dan terlihat sangat aneh. Ye Tian mengayunkan tinjunya, siap mengguncang api hitam. Ye Bu Fan, yang berada di sebelahnya, memiliki ekspresi serius di wajahnya dan buru-buru berteriak, cepat kembali. Ye Tian tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia selalu menuruti kata-kata kakak laki-lakinya dan segera mundur 10 meter. Semuanya, minggir. Jangan sentuh benda itu. Ye Bu Fan memberi perintah lagi, dan semua orang di Istana Raja Naga mundur untuk menghindari amukan api hitam. Bab 1450 Bukankah ini putus asa? Ye Tian mendatangi Ye Bu Fan dan bertanya dengan suara rendah, saudaraku, apakah ada yang salah dengan nyala api ini? Dia sekarang berada dalam tubuh mayat dan tidak takut air atau api. Bu Fan sangat tertarik dengan api hitam ini. Ye, Bu Fan berkata, benda ini sangat jahat. Bukan melukai tubuh tetapi jiwa. Begitu menyentuh tubuh, ia akan segera membakar 3 jiwa dan 7 jiwa, dan kemudian benar-benar berubah menjadi mayat berjalan. Tian He tiba-tiba menghirup udara. Tubuhnya adalah mayat surgawi, sangat kuat, tetapi jiwanya tidak berbeda dengan orang biasa. Dan sebagai mantan boneka mayat, ia sangat menyadari betapa mengerikannya kehilangan kesadaran. Dulu, hanya 3 jiwa dan 7 jiwa yang tersegel, dan masih ada kemungkinan untuk dibuka segelnya. Namun jika dibakar, ia hanya akan menjadi mayat berjalan seumur hidupnya. Hahaha, aku tidak menyangka kamu cukup berpengetahuan. Cilafit tertawa dengan arogan, ini salah orang Tionghoamu. Saya telah mempelajari ilmu hitam ini selama 30 tahun, dan selesai setelah Anda tiba, untuk mati. Setelah membunuh begitu banyak orang di aliansi penyihir kegelapanku, aku akan mengubah kalian semua menjadi boneka mayat untuk menebus kekalahanku. Pada titik ini, kilatan kegembiraan muncul di matanya. Ini semua adalah tingkat suci. Jika semua orang kuat menjadi boneka mayat aliansi penyihir kegelapan, dia hampir mampu menantang asosiasi kegelapan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu jika kamu jahat. Lan Jianhua berteriak dengan marah dan bertepuk tangan. Tiba-tiba seekor naga api meraung dan bergegas menuju api hitam. Menurutnya, pihak lain adalah api, dan pihak sendiri adalah api, jadi tidak ada banyak perbedaan. Namun kejadian aneh terjadi selanjutnya. Naga api yang dia kirimkan meraung lewat. Tidak ada kecocokan antara keduanya dan tidak berdampak sama sekali pada api hitam. Hahaha, sekarang kamu bisa melihat betapa kuatnya api pemakan neraka milikku. Cilafit sepertinya menikmati perasaan kucing-kucingan ini, dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, bersiap untuk menyaksikan orang-orang ini perlahan-lahan jatuh dalam keputusasaan. Aku akan melakukannya. Huang Xiaomei berteriak, 10.000 mil membeku. Secara umum, air dapat mengalahkan api. Meskipun api Lan Jianhua tidak berguna melawan api hitam ini, bukan berarti dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Di bawah kekuatan penuhnya, dalam sekejap, seluruh lembah kecil tertutup es. Namun kemudian orang-orang terkejut dan tercengang, dan melihat bahwa nyala api hitam itu bukan saja tidak terpengaruh, melainkan terus melompat ke atas es, semakin membara, seolah-olah tidak bergantung pada segala sesuatu. Huang Xiaomei tampak ngeri, tidak pernah mengharapkan hasil ini. Guntur bisa mengalahkan kejahatan, aku akan melakukannya. Xie Changxi meraung, dan kemudian 7 atau 8 sambaran petir jatuh dari udara, menghantam api hitam satu demi satu. Dibandingkan dengan darah dan api sebelumnya, guntur dan kilatnya memang berdampak kecil pada api hitam, namun hanya sedikit melemah, namun kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Dennis di sebelahnya tiba-tiba menjadi bersemangat.
Dia sudah putus asa, tapi dia tidak menyangka keadaan akan berbalik dan pihaknya akan mendapatkan kembali keuntungan. Ye Bufan, kamu tidak menyangka. Ketika pemimpin aliansi mengubahmu menjadi zombie berjalan, aku pasti akan meminjamnya selama beberapa hari dan membiarkanmu berlutut dan menjilat jari kakiku. Keadaan gila saat ini. Salas dan orang lain di sebelahnya bahkan lebih lega. Pemimpin aliansi saat ini adalah harapan terakhir mereka. Hahaha. Chilavert juga tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu putus asa? Biar ku beritahu, nyala api ini berasal dari neraka, dan kamu tidak punya cara untuk menghadapinya. Bersiaplah untuk mati, orang Tionghoa. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan api hitam itu langsung membengkak dan berubah menjadi naga api, mengelilingi semua orang di lembah. Kamu memiliki beberapa keterampilan dalam hal ini, tapi itu saja. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah botol hitam kecil muncul. Itu adalah botol pemurnian iblis. Ambillah dariku. Petik 2. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa berubah tanpa asal-usulnya. Meskipun api pemakan jiwa neraka agak aneh, itu adalah mantra gelap. Selama itu adalah energi gelap, botol pemurnian iblis dapat menampungnya. Iblis botol pemurnian naik ke langit, dan kekuatan isap yang tak terlihat langsung menyelimutinya. Seluruh lembah kecil dipenuhi dengan api pemakan neraka yang tidak bisa dihancurkan seperti ngengat yang terbang ke dalam api, dan kemudian diserap. Seluruhnya, dan botol pemurnian iblis muncul kembali di telapak tangannya, dengan bola hitam di bagian bawah botol. Puff! Chilavert memuntahkan seteguk darah, dan aura kuat di tubuhnya tiba-tiba melemah. Makan api sangat kuat, itu juga memadatkan 90% mana, dan sekarang semuanya tersedot oleh botol pemurnian iblis, sehingga dia terluka parah bahwa teknik yang telah dia pelajari selama beberapa dekade akan dihancurkan oleh seseorang. Tidak hanya dia, tetapi juga Salas di sebelahnya, Denniston dan yang lainnya juga berubah dari kaget menjadi putus asa, wajah mereka pucat. Pada orang-orang di depannya dan tersenyum tipis, bagaimana? Apakah kamu putus asa? Ya, kamu memaksaku melakukan ini. Kalian semua akan mati hari ini. Petik 2. Chilavert mengeluarkan raungan gila. Dia berlutut, membuka tangannya, dan berteriak ke langit, Tuan Agung Dewa Penyihir, tolong bantu hambamu dan biarkan manusia bodoh di depanmu ini menjadi korbanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan seteguk besar darah. Darah itu sangat aneh setelah keluar dari tubuhnya. Darah itu tidak jatuh kemana-mana. Sebaliknya, berubah menjadi aliran darah yang naik ke langit dan mencapai langit. Apakah pemimpin aliansi mengundang Dewa Penyihir? Petik 2. Melihat pemandangan ini di depan mereka, Salas, Gulit dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan meminta penyihir itu memasuki tubuh mereka. Ini adalah sihir hitam teratas dari aliansi penyihir hitam. Sebelumnya, hanya 2 orang di seluruh aliansi penyihir hitam yang memilikinya, kemampuan ini. Salah satunya adalah pemimpin kultus penyihir hantu, Ferdinand, tetapi dia harus mengandalkan kekuatan Zushan untuk melakukannya. Yang lainnya adalah Chilavert, yang budidayanya lebih maju dan dia bisa memanggil dewa penyihir ke dalam dirinya tubuhnya kapanpun dan dimanapun. Pernyataan ini juga sangat menguras tenaganya. Diperlukan setidaknya 3 tahun untuk pulih bertahan, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Setelah menunjukkan kartu truf terakhir ini, cahaya berdarah melonjak ke langit, dan kemudian pilar cahaya gelap jatuh dari langit, langsung dimasukkan ke dalam lembah kecil, seperti pilar raksasa yang menghubungkan lembah, langit dan bumi, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Akhirnya berhasil. Sukses. Hahaha, kalian akan mati hari ini. Salas, Gulit, dan yang lainnya semuanya bersorak. Menurut mereka, selama Dewa Penyihir datang, kemenangan akan tersegel sepenuhnya hari ini. Namun, Ye Bufan tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia melihat ke arah cahaya hitam, Bim dengan kegembiraan, menantikan kedatangan Dewa Penyihir. Terakhir kali, dia menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengumpulkan sinar jiwa Wusen dan memurnikan 2 pil sekaligus. Keadaan kesempurnaan dari tahap pemurnian Void,
dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap penggabungan. Dengan kata lain, kedatangan Dewa Penyihir tidak hanya tidak menimbulkan bahaya apapun baginya, tetapi juga dapat membawa manfaat yang besar, yang membuatnya menjadi dirinya bersemangat.